itu tadi. Selamat malam Ibu, nama saya Nadia Olivia Mojo dari kelas 12 MIPA B akan menjelaskan tentang tahapan dari siklus Kelvin atau reaksi gelap. Siklus Kelvin atau reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas. Siklus Kelvin atau reaksi gelap ini memerlukan yang pertama CO2 yang berasal dari udara, hewan, dan juga manusia. Siklus Kelvin ini juga memerlukan yang namanya ATP dan NADPH yang merupakan hasil dari reaksi terang. Selanjutnya, siklus Kelvin ini dikatakan sebagai reaksi gelap karena pada reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tahapan dari siklus Kelvin. Jadi, dalam tahapan ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama fiksasi CO2, yang kedua reduksi, dan yang ketiga regenerasi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan fiksasi CO2 terlebih dahulu. Jadi fiksasi sendiri merupakan pengikatan. Jadi CO2 akan diikat oleh RuBP atau ribulosa bifosfat dengan bantuan dari enzim Rubisco. Dari proses ini akan menghasilkan 6 molekul karbon yang sifatnya tidak stabil sehingga akan pecah menjadi 6 molekul 3-fosfogliserat atau PGA yang memiliki 3 atom karbon. Jadi hasil dari tahap 1 ini adalah PGA 3-fosfogliserat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tahap reduksi. Nah, untuk mengkonversi 3-fosfogliserat menjadi gliserat 3-fosfat dibutuhkan NADPH dan ATP yang dihasilkan dari reaksi terang dan kemudian NADPH dan kemudian 6 molekul PGA atau 3-fosfogliserat tadi masing-masing akan menerima fosfat dari ATP sehingga akan terbentuk 1,3 difosfogliserat atau PGAP sebanyak 6 molekul. Kemudian NADPH yang sudah dihasilkan dari reaksi terang tadi itu berfungsi untuk mereduksi 6 molekul PGAP atau 1,3 difosfogliserat sehingga menghasilkan PGAP atau fosfogliserat atau gliserat dehid 3 fosfat yang berjumlah 6 molekul. Tahap yang ketiga adalah regenerasi. Jadi regenerasi sendiri merupakan pembentukan kembali RuBP dari 6 molekul PGAL atau gliserat dehid 3 fosfat yang tadi dihasilkan pada fase reduksi. Itu pada fase reduksi dan akan diambil 5 molekul untuk regenerasi RuBP sehingga molekul tersebut akan dari regenerasi RuBP. Dan molekul yang satunya lagi akan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan glukosa. Pada fase reduksi itu akan diambil 5 molekul untuk regenerasi RuBP, sementara molekul yang satunya lagi akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan glukosa. Dari 5 molekul tersebut akan membentuk 3 molekul RuBP dengan donor fosfat dari 3 ATP untuk fiksasi CO2. Jadi hasil dari reaksi gelap ini adalah C6H12O6 yang merupakan glukosa. Sekian dan terima kasih.